Pada suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Kali ini ia diperintahkan untuk membawakannya seekor keledai. Tentu tugas tersebut sangatlah mudah. Akan tetapi sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Hei Abu Nawas, masukkan singa itu ke dalam kandang." Awalnya Abu Nawas sempat dibuat bingung oleh perkataan Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, maksud Paduka singa yang mana?" tanya Abu Nawas. "Itu yang kamu bawa," jawab Baginda Raja. "Tapi bukankah ini seekor keledai Paduka?" sahut Abu Nawas. "Mulai sekarang hewan itu adalah singa. Kalau kau tidak setuju maka akan dihukum," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan Baginda Raja. "Jangan sampai aku masuk ke dalam jebakannya lebih dalam. Aku harus mencari cara," pikir Abu Nawas. "Tapi bagaimana bila para menteri istana mengatakan kalau hewan ini adalah keledai?" tanya Abu Nawas. "Siapapun yang mengatakan hewan ini keledai maka akan mendapat hukuman," ancam Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hamba akan memasukkan singa ini ke dalam kandang," ucap Abu Nawas. "Bagus, nanti setelah itu akan ada tugas baru untukmu," timpal Baginda Raja. "Tugas apa lagi Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya masih berkaitan dengan singa itu," jawab Baginda Raja. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Di balik perkataan Baginda Raja yang menyebutkan bahwa keledai itu singa adalah awal sebuah perangkap. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Abu Nawas. Ketika ia akan memasukkannya ke dalam kandang, keledai tersebut dipukul sekeras-kerasnya. Perilaku Abu Nawas ini membuat si keledai berontak dan meronta-ronta kesakitan. Si keledai pun lari ke sana kemari hingga memasuki ruangan istana. Baginda Raja dan para menteri menjadi panik dengan ulah si keledai. Pasalnya si keledai berlari tak terkendali dan menabrak perabotan-perabotan istana hingga hancur berantakan. Para menteri mencoba mengejar dan menangkapnya, namun justru membuat si keledai bertambah liar. Dalam suasana yang begitu panik, Abu Nawas malah hanya berdiam diri. Baginda Raja pun menjadi emosi. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Cepat tangkap dia," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba takut bila hamba malah diterkam dan dimangsa olehnya," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai bisa menerkam dan memangsa manusia? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Ayo cepat tangkap keledai itu," bentak Baginda Raja bertambah panik. Akhirnya Abu Nawas menuruti perintah tersebut. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas berhasil menangkapnya. Kemudian dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Wahai para prajurit, tangkap Baginda Raja dan hukum dia," teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu jangan kurang ajar padaku," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak bermaksud kurang ajar kepada Paduka. Saya hanya menjalankan apa yang Paduka perintahkan," sahut Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Bukankah Paduka sebelumnya mengatakan siapa saja yang menyebut keledai ini bukan singa maka akan dihukum? Tadi Paduka menyuruh saya untuk menangkap keledai tersebut. Padahal saya sudah mengatakan saya takut akan diterkam dan dimangsa, karena saya menganggap keledai itu adalah singa. Kemudian Paduka mengatakan bahwa itu adalah seekor keledai. Mana mungkin bisa menerkam dan memangsa manusia.
Jadi dengan ini Paduka telah melanggar aturan dan Paduka harus dihukum, jelas Abu Nawas. Seketika wajah Baginda Raja menjadi pucat pasi karena telah termakan ucapannya sendiri. Namun dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas kembali berkata, "Tapi tidak elok rasanya kalau seorang raja harus dihukum, karena Paduka adalah seorang yang bijak. Permintaan saya hanya satu, Paduka, izinkan saya pulang membawa singa ini." Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas gagal untuk kesekian kalinya. Yang ada justru Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini aku mempunyai sop yang hangat, pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahil. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu Abu Jahil menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahil. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahil dipersilakan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahil, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan, tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahil. Mendengar itu Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahil bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya aku berniat untuk memakannya sendiri, tapi berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ia pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil kebingungan. "Hei Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih, kamu malah melamun," kata Abu Jahil. "Sini Abu Jahil, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ngelayor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahil. Ketika kawan Abu Nawas senang dengan masalah. Sebagai seorang ulama, Abu Nawas juga terkenal lihai menghibur orang. Manakala orang tersebut sedang dilanda masalah, dan Abu Nawas sendiri juga tak merasa keberatan, justru merasa hatinya adem jika bisa memberikan solusi kepada orang lain yang sedang dalam masalah. Minimal bisa menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Namun, bagaimana jika orang yang terkena masalah itu malah tuman dengan masalahnya? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari,
di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri. "Hei kawan, kenapa murung begitu? Cobalah cerita," kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku. Rasanya pikiranku sekarang menjadi plong Abu Nawas," ujar kawannya kepada Abu Nawas. Dan hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang ada masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang menimpamu kawan?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya tersebut sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan. Dan di hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya terdiam. "Loh, kok gak ketawa kamu?" tanya Abu Nawas. "Ceritamu sih sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya gak kerasa lagi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya itu, "Nah, itu poinnya. Kalau kamu gak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar bahwa yang harus ia lakukan bukan mengeluh dengan masalah yang sama. "Oh, gitu ya Abu Nawas. Oke lah, kalau gitu besok aku bawa masalah yang lain ya. Nanti pulang dari sini aku mau nyari masalah buat stok seminggu ke depan," kata kawan Abu Nawas dengan polosnya. Mendengar ucapan kawannya itu, Abu Nawas pun kaget dan gak habis pikir. "Loh, kok gitu?" "Ya kan biar cerita lucumu tiap hari ganti. Berarti masalahnya harus ganti-ganti juga kan?" ujar kawan Abu Nawas. "Enggak gitu Sarmun, bukan begitu maksudnya. Kamu itu harus bersyukur, mensyukuri apapun yang kamu punya. Bukan malah tiap hari bawa masalah yang beda-beda," kata Abu Nawas dengan sedikit gregetan. "Oh, ya. Oke, siap-siap Abu Nawas," kata kawannya sedikit memahami. Kemudian Abu Nawas menambahkan nasihatnya. "Dan ingat, harus kau ingat ini. Allah tidak akan memberikan masalah kepada hambanya kecuali hamba tersebut pasti bisa melewatinya.
Yang penting kamu itu harus sabar, berusaha dan berdoa. Ngerti kamu?" "Ya Abu Nawas, ngerti kok, ngerti," ucap kawannya agak sedikit ketakutan dengan tatapan tajam Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas sudah menyiapkan cerita untuk jaga-jaga kalau kawannya itu merenung dengan masalahnya lagi, yaitu cerita tentang neraka jahanam dengan segala siksaannya yang mengerikan. Kisah Bahlul dan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Di negeri Baghdad sekitar abad ke-8 hidup seorang lelaki yang alim dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia bernama Wahab bin Amir. Ia adalah kerabat dekat dengan sultan serta menduduki posisi yang disegani di istana. Namun pada saat itu merupakan masa-masa sulit bagi orang-orang yang jujur. Pasalnya di lingkup istana banyak pejabat yang korupsi. Apabila ada pejabat jujur yang menentang kejahatan mereka, maka akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Wahab sendiri adalah lelaki alim dan merupakan pejabat yang jujur. Sebab itulah hidupnya berada dalam bahaya. Karena khawatir dengan keselamatan hidupnya, pada suatu malam dia pergi mengunjungi guru spiritualnya yang bernama Imam Hasim untuk meminta petunjuk. Setelah menemui gurunya, sang guru hanya memberi satu jawaban, yaitu huruf hijaiyah jim. Lalu oleh Wahab dimaknainya dengan kata junun, bila diartikan adalah gila. Jadi pergilah ia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, serta posisi terhormat yang dimilikinya. Dia memulai hidup berpura-pura sebagai orang gila. Ketidakwarasannya yang tiba-tiba membuat banyak orang bersimpati kepadanya. Tapi dengan cara inilah ia dapat melindunginya dari kejahatan kaum penguasa. Melalui penyamarannya sebagai orang bodoh, ia seringkali membantu memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Dan di saat yang sama, ia juga memberi mereka saran spiritual dan moral tentang kehidupan. Oleh sebab itulah, masyarakat mulai menjuluki dia dengan sebutan Bahlul, yang artinya adalah si bodoh yang bijak. Ada beberapa kisah tentang Bahlul yang jenaka dan penuh hikmah. Di antaranya adalah saat ia duduk termenung di sebuah makam. Pada suatu ketika di tengah perjalanan, Khalifah Harun ar-Rasyid bertemu dengan Bahlul. Bahlul yang dianggap gila itu kebetulan sedang duduk merenung di atas kuburan. Sang khalifah pun mendekat dan mengawali pembicaraan dengan nada sedikit mengejek. "Hai Bahlul, hai orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Seketika itu Bahlul langsung berlari dan naik ke atas pohon. Ia pun lalu berteriak dengan suara lantang, "Hai Harun, hai orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Kemudian khalifah pun mendekatinya ke bawah pohon sembari masih menaiki kudanya. "Hai Bahlul, aku yang gila atau kau yang gila?" tanya khalifah. "Kamu yang gila," jawab Bahlul sedikit membentak. "Bagaimana bisa? Bukankah kamu yang gila? Tidur di kuburan dan perilakumu seperti orang yang tidak waras," balas sang khalifah. "Justru itu kamu yang gila. Kamu membangun istana dengan megah dan mewah, lalu kamu tinggal di dalamnya. Padahal semuanya itu akan sirna dan tidak akan kau bawa mati. Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun kuburanku di sini, karena aku mempersiapkan untuk di akhirat kelak," ujar Bahlul. Mendengar hal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid langsung menangis. Hatinya langsung bergetar begitu kencang. Ia menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Lalu ia berkata kepada Bahlul, "Demi Allah,
engkau wahai Bahlul, tambahkan nasihatmu untukku, maka aku akan penuhi permintaanmu, pinta sang khalifah. Aku mempunyai 3 permintaan. Jika engkau bisa mematuhinya, maka aku sangat berterima kasih kepadamu, kata Bahlul kepada sang khalifah. Sebutkanlah apa permintaanmu, tanya sang khalifah. Pertama, tambahkanlah umurku, kata Bahlul. Aku tak akan mampu memenuhinya, karena itu bukanlah kewenanganku, jawab sang khalifah. Baiklah kalau begitu, jagalah diriku dari malaikat maut, pinta Bahlul kepada khalifah. Itu juga tak mungkin bisa aku penuhi, karena itu bukan kuasaku, jawab sang khalifah. Lalu Bahlul menyampaikan permintaan yang ketiga. Aku minta, masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari api neraka, pinta Bahlul kepada khalifah. Aku tidak mungkin bisa memenuhi permintaanmu itu, kata sang khalifah. Kalau kau tak mampu melakukan itu, maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu. Pergilah dari hadapanku. Hai Harun, ketahuilah kamu itu bukan raja, tapi hanya seorang hamba, ucap Bahlul mengingatkan. Kemudian sang khalifah pergi meninggalkan Bahlul dengan perasaan sedih yang amat mendalam. Di waktu yang lain, pernah sang khalifah sedang berkuda di padang pasir dengan didampingi rombongan kerajaan. Dari kejauhan, sang khalifah melihat Bahlul tengah bermain membuat istana dari pasir. Karena penasaran, sang khalifah segera menghampirinya. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya sang khalifah. Aku sedang membuat istana dari pasir, jawab Bahlul. Betulkah? Saya ingin membeli satu. Berapa harganya? Tanya sang khalifah. Biasanya Bahlul menjual hanya dengan harga 1 dinar kepada para pedagang yang sedang melintas. Dari hasil uang penjualannya, lalu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi Raja Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang kaya raya. Dia memiliki harta yang tak terhitung. Oleh sebab itulah Bahlul meminta harga yang layak untuk seorang raja. Untuk kamu, harganya 100 dinar, dan uangnya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin, kata Bahlul menjelaskan. 100 dinar, itu terlalu mahal Bahlul, ujar sang khalifah. Itu kan terserah saya, kamu mau membelinya atau tidak, balas Bahlul. Karena tidak tertarik, sang khalifah pun lalu pergi meninggalkan Bahlul. Pada malam harinya, sang khalifah bermimpi dia dibawa oleh malaikat ke surga dan ditunjukkan istana-istana megah yang keindahannya tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sang khalifah pun merasa takjub dan tak henti-hentinya berdecak kagum. Untuk siapa istana-istana ini? Tanya sang khalifah kepada malaikat. Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul dan dibeli oleh pedagang yang lewat, jawab sang malaikat menjelaskan. Seketika itu sang khalifah terbangun dari mimpinya. Ia tak bisa kembali memejamkan matanya. Ia terus merenungi dan menyesali kenapa tadi siang tidak membeli istana yang dibuat oleh Bahlul. Setelah waktu menjelang pagi, sang khalifah segera meninggalkan istana untuk mencari keberadaan Bahlul. Ia pergi menuju padang pasir di mana Bahlul biasa berjualan. Akhirnya sang khalifah pun berhasil menemukan Bahlul. Ia terlihat sedang duduk sendirian membuat istana pasir. Lalu sang khalifah turun dari kudanya dan dengan suara yang sangat bijaksana dia berkata kepada Bahlul, "Wahai Bahlul, aku akan membeli istana yang kamu tawarkan padaku kemarin," ujar Khalifah Harun ar-Rasyid. "Harganya sudah naik, sekarang menjadi 1 juta dinar, dan itu harus dibayar tunai," kata Bahlul. Sang khalifah pun terkejut mendengarnya. 1 juta dinar?
baru kemarin kamu bilang harganya 100 dinar, protes sang khalifah. Yaitu kemarin, tapi sekarang sudah beda lagi, karena istana yang kemarin sudah dibawa para malaikat ke surga. Aku diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emasmu kepada orang-orang miskin di negeri ini, kata Bahlul menjelaskan. Sang khalifah merasa menyesal di dalam hatinya. Dia telah melewatkan kesempatan emas untuk membeli istana di surga, dan sekarang harga yang diminta adalah 1 juta dinar, harga yang sangat begitu tinggi. Akhirnya sang khalifah pergi dengan harapan hampa. Ia berjalan pulang dengan tertunduk lesu. Beberapa hari kemudian, istri sang khalifah yang bernama Zubaidah tengah berjalan-jalan di tepian sungai bersama para pelayannya. Ternyata di situ juga ada Bahlul sedang bermain membuat taman di tepi sungai seperti layaknya anak kecil. Karena merasa kasihan, sang permaisuri menghampiri Bahlul. "Wahai Bahlul, apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang permaisuri. "Saya sedang membuat taman," jawab Bahlul. "Tamannya indah sekali, aku ingin membelinya," ujar sang permaisuri. "Oh, silahkan, harganya 100 dinar, tutur Bahlul. Sang permaisuri lantas memberikan uang 100 dinar kepada Bahlul. Sebenarnya tujuan sang permaisuri hanyalah ingin menolong Bahlul dengan cara memberikan dia uang. "Wahai permaisuri, Anda tidak ingin minta tanda terima?" tanya Bahlul. "Tulislah dan bawalah," jawab sang permaisuri, lalu pergi meninggalkan Bahlul. Setelah mendapatkan uang 100 dinar dari Zubaidah, Bahlul bagikan semuanya kepada para fakir miskin. Ketika pada malam harinya, sang permaisuri Zubaidah bermimpi melihat sebuah taman besar yang indah. Bahkan keindahannya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni berdiri kokoh di samping taman seakan menambah keindahannya. Kemudian datang sosok malaikat dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas. "Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul," kata sang malaikat menjelaskan. Sang permaisuri pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ketika esok paginya, sang permaisuri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang permaisuri terlihat begitu sangat bahagia. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sang khalifah memerintahkan beberapa pengawal untuk membawa Bahlul ke istana. Singkat cerita, datanglah Bahlul menghadap sang khalifah. "Wahai Bahlul, aku juga ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar seperti yang kau jual kepada istriku," pinta sang khalifah. Mendengar hal itu, Bahlul justru tertawa terbahak-bahak dengan permintaan sang khalifah. "Istrimu membelinya tanpa melihat, tapi kau telah mendengar dan sangat ingin membelinya. Dengan sangat menyesal, aku tak akan menjualnya kepadamu," kata Bahlul sambil tertawa untuk kedua kalinya. Sang Khalifah Harun ar-Rasyid tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bahlul. Dari kisah tersebut, ketika Zubaidah membeli taman buatan Bahlul, dia semata-mata hanya ingin membantu Bahlul tanpa mengetahui bahwa taman yang ia beli kelak akan menjadi taman surga baginya. Karena uang yang diberikan kepada Bahlul selalu dibagikan kepada para fakir miskin tanpa tersisa sedikit pun. Tapi berbeda dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, dia ingin membeli taman buatan Bahlul karena sudah tahu manfaat yang akan ia dapatkan. Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini tersohor sebagai panglima perang pada masanya. Ia juga terkenal karena tak pernah kalah dalam peperangan yang ia pimpin, sehingga tak heran jika ia mendapat gelar
pedang Allah yang terhunus atau Saifullah al-Maslul. Selain menjadi panglima perang tertinggi, ia pun juga menjadi juru tulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat gelar Abu Sulaiman. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi dan Persia ini, ternyata memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Ia mampu menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya itu, kelihayan Khalid bin Walid pun bisa dirasakan saat membangun perpolitikan yang bersatu dalam bentuk kekhalifahan. Hal lainnya dari Khalid bin Walid adalah ia merupakan sosok panglima tertinggi satu-satunya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penerusnya. Khalid bin Walid memiliki kehebatan dan keberanian di medan perang. Ia pernah memimpin pasukan Quraisy saat perang Uhud. Saat itu ia belum masuk Islam dan masih menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Saat perang Uhud, strategi yang digunakan Khalid bin Walid adalah memanfaatkan kelemahan kaum muslimin. Saat perang Uhud, memang kaum muslimin ini hilang fokus karena terlalu berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang. Kaum muslimin menyangka bahwa mereka menang dan musuh telah kalah. Namun ternyata pasukan Khalid bin Walid yang masih tersisa malah menyerang balik secara mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara drastis ketika beliau memeluk agama baru. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui perubahan besar karakter dan kebijaksanaan Khalid. Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati Nabi dan terlibat berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strategisnya menimbulkan beberapa kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Berikut adalah pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Pertama, pertempuran Uhud. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Keterampilan strategisnya sangat diakui dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Kedua, pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 komandan muslim gugur dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Ketiga, pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Keempat, pertempuran Mau'tah. Di pertempuran Mau'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Kelima, Fathul Makkah.
Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fathul Makkah pada tahun 630 Masehi. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam penaklukan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya tanggung jawab untuk memasuki Mekah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Prestasi Khalid bin Walid dalam hal peperangan berlanjut hingga masa kekhalifahan Abu Bakar. Saat itu Khalid diberi tugas oleh Abu Bakar untuk memperluas wilayah Islam dan merontokkan pasukan Romawi serta Persia. Kemampuan Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan memang tidak bisa diragukan lagi. Ia lihai, cerdik, dan penuh strategi. Meski ia hebat di medan perang, Khalid bin Walid tidak merasa sombong. Ia tetap rendah hati meskipun di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pernah diberhentikan posisinya agar tidak didewakan oleh rakyat karena kehebatannya. Khalid tetap berhati lapang dan ikhlas. Ia tetap menerima keputusan dari sang khalifah dengan sepenuh hati dan tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini. Ada beberapa hikmah dan pembelajaran dari seorang panglima besar Khalid bin Walid. Taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa taubat sejati dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan kita bahwa setiap individu seberat apapun dosanya selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam. Setelah memeluk agama baru, keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mempertahankan keimanan mereka, meskipun dihadapkan cobaan dan rintangan. Ketajaman strategi militer. Sebagai panglima perang ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian strategi dalam medan perang. Pembelajaran dari taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Ketangguhan menghadapi rintangan hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam, mari kita terinspirasi untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, kita tidak hanya mengikuti jejak sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi kita akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain. Seorang wali Allah dan pendeta yang insaf. Dikisahkan, Ibrahim al-Ahwas adalah seorang waliullah yang terkenal keramat dan dikabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika, Ibrahim mengadakan perjalanan menuju ke kota Makkah untuk beribadah. Ia berjalan seorang diri tanpa bekal makanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang juga tengah melakukan perjalanan. Pendeta tersebut lalu menyapanya dan berkata,
"Wahai Syekh, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Iya, aku tak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama pendeta selama 3 hari lamanya. Karena sama-sama tak mempunyai bekal makanan, akhirnya keduanya pun merasakan lapar. Si pendeta lalu berkata, "Wahai Syekh, aku sungguh lapar sekali. Berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan pendeta itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah Engkau mempermalukan aku di hadapan pendeta ini." Belum selesai Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit yang berupa 2 buah roti, air minum, daging masak, dan kurma. Mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan. Setelah 3 hari lamanya berjalan, mereka kembali merasakan lapar. Tapi kali ini Ibrahim yang berkata, "Wahai pendeta, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu." Pendeta itu pun berdoa dan tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepada Ibrahim. Melihat hal itu, Ibrahim berkata, "Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku akan makan kecuali Engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Si pendeta pun lalu memberitahu. Sewaktu melihat Ibrahim berdoa tempo hari, ia sangat terkesima dan takjub dengan peristiwa hidangan turun dari langit. Sejak saat itulah ia langsung memeluk agama Islam, sehingga waktu ia berdoa meminta makanan, ia juga berdoa kepada Allah, seperti halnya doa Ibrahim. "Wahai Syekh, sesungguhnya aku telah membuang-buang waktu di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaannya, tiadalah Dia mempermalukan aku. Maka terjadilah peristiwa yang engkau lihat sekarang ini," kata si pendeta menjelaskan. Seketika Ibrahim bersukacita mendengar jawaban pendeta itu. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke kota suci Mekah. Setelah mengerjakan haji, mereka tinggal selama 3 hari di tanah suci. Suatu ketika, tiba-tiba pendeta itu menghilang. Ibrahim pun lalu mencarinya di Masjidil Haram. Ternyata dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah, maka peliharalah persaudaraanku denganmu." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba pendeta itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa ini membuat Ibrahim sedih dengan kepergian si pendeta. Ia pun segera menguruskan pemandian, mengkafaninya dan menguburkannya. Ketika pada malam harinya, Ibrahim bermimpi. Ia melihat pendeta itu dalam keadaan yang begitu gagah sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Ibrahim lalu bertanya kepadanya, "Bukankah engkau ini sahabatku? Apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampuninya. Semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya, dan Dia menjadikan aku bersahabat denganmu, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat nanti."